warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi. Kembali lagi sama pelajaran dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas tentang pelestarian lingkungan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita nyanyi dulu ya anak-anak ya, biar tambah semangat. Oke, sekarang Ibu mau menjelaskan apa itu sih sumber daya alam. Lanjut ya, anak-anak. Ada yang tahu nggak apa itu sumber daya alam? Nggak, oke. Ibu jawab dulu ya. Sumber daya alam atau kita disebut atau bisa disebut juga SDA, ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia di bumi. Pengertiannya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terus kita masuk ke hutan mangrove. Salah satu sumber daya alam contohnya itu hutan mangrove. Ada yang tahu nggak hutan mangrove itu apa dan ciri-cirinya? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau sumber daya alam itu ada dari manusia, pohon mangrove itu juga sama. Pohon mangrove ini ada berbagai jenis di hutan yang bisa ditemukan di bumi, termasuk di Indonesia. Salah satunya hutan mangrove ini nama lainnya adalah hutan bakau. Atau jenis hutan yang terletak di kawasan perairan Payau. Keberadaan hutan mangrove ini sangat berpengaruh oleh adanya peristiwa pasang dan surutnya air laut. Ada juga ciri-ciri hutan mangrove. Yang pertama, terdapat di kawasan perairan Payau. Ciri utamanya adalah lokasi atau tempatnya. Hutan mangrove adalah hutan yang berada di kawasan perairan, terutama perairan Payau. Wilayah perairan Payau adalah wilayah yang merupakan peralihan antara perairan tawar dan wilayah perairan laut yang asin. Lokasinya biasanya berada di kawasan pinggir laut ataupun dekat dengan pantai.
Ciri yang kedua. Ciri kedua adalah jenis tanaman yang tumbuh adalah mangrove itu sendiri, kan namanya juga hutan mangrove. Hutan mangrove hanya ditumbuhi oleh tumbuhan mangrove dengan ciri khas berupa akar yang mencuat ke atas atau permukaannya. Meskipun begitu, ada banyak jenis hewan yang menjadikan hutan mangrove sebagai habitat hidupnya. Kepiting, udang, burung, dan beberapa jenis hewan lainnya. Pastinya juga ada. Ciri yang ketiga adalah terpengaruh oleh pasang surut air laut. Apa itu? Jenis hutan yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut ya ini hutan mangrove. Karena itu hutan mangrove juga berperan penting agar kawasan sekitarnya tidak terkena dampak pasang surut air laut tersebut. Selain itu, adanya hutan mangrove ini juga bisa mencegah adanya dampak yang bisa ditimbulkan oleh abrasi. Kalau hutan mangrove, penting kan keberadaannya hutan mangrove? Penting ya, karena hutan mangrove ini merupakan salah satu bentuk ekosistem atau sumber daya hutan yang unik dan khas terdapat di daerah pasang surut wilayah pesisir, pantai, dan beberapa pulau kecil. Hutan mangrove ini merupakan SDA yang potensial di Indonesia. Sumber dayanya tersebut sangat besar pengaruhnya karena Indonesia terletak pada garis pantai sepanjang 81.000 km. Garis pantai yang panjang ini menyimpan potensial kekayaan SDA yang sangat besar. Potensi itu diantaranya seperti potensi hayati dan potensi non-hayati. Ada juga potensi hayati diantaranya perikanan, hutan mangrove itu, lamun, terumbu karang. Sedangkan potensi non-hayatinya adalah seperti mineral, bahan tambang, dan pariwisatanya. Kemudian pohon mangrove menyediakan banyak layanan ekosistem yang berbeda juga, seperti sebagai pendukung, penyedia, pengatur, dan kultural. Sebagai pendukung berbagai jasa ekosistem diantaranya ialah pembentukan tanah, fotosintesis, kemudian produksi primer, siklus nutrien, siklus air, dan pendukung ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. Sebagai penyedia, mangrove sebagai habitat penopang produksi perikanan, baik untuk ikan-ikan konsumsi maupun ikan hias ada di situ ya, dan menyediakan habitat pembibitan untuk ikan. Kalau pembibitan itu buat bertelur. Kemudian isu dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Ini sebagai contohnya ya, ada kawasan yang terdapat di kawasan pantai barat dan pantai timurnya merupakan SDA yang memberikan manfaat besar bila dikelola dengan baik. Ini malah terjadi alih fungsi hutan mangrove-nya menjadi permukaan sebagai pemukiman, kawasan wisata pantai, tambak, dijadikannya perkebunan sawit. Tempat tindih disebabkan ruang untuk pengelolaan pesisir. Banyak kerusakan ya, seperti kerusakan geofisik, sumber daya pesisir, dan pada ekosistem mangrove telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan ini. Luas hutan mangrove di 12 kabupaten yang ada di wilayah pesisir Sumatera Utara tersebut seluas 86.000
6.750,30 hektar dengan presentasi 26,12%. Seperti ini contoh kerusakan hutan mangrove. Bisa dilihat ya anak-anak ya. Kemudian kalau kerusakan mesti seharusnya ada upaya ya. Kalau upaya pelestarian pohon mangrove sebagai sumber daya alam, ini adalah beberapa upaya. Salah satu di antaranya, satu, melakukan pembibitan tanaman mangrove. Kalau kesadaran manusia itu sangat penting ya anak-anak ya untuk ikut serta. Semakin terancamnya keberadaan hutan mangrove itu sangat ini menggerakkan banyak pihak untuk melakukan pelestarian terhadap hutan mangrove itu sendiri. Salah satunya yaitu melakukan pembibitan tanaman. Pembibitan ini adalah pembibitan di lahan perbibitan mangrove dengan bibit yang didapat dari hasil budidayanya tersebut. Berikutnya, penanaman kembali hutan mangrove ini adalah lanjutan dari pembibitan yang tadi. Sangat dibutuhkan upaya atau peran dari masyarakat yang sangat besar. Tanpa peran yang ini, penanaman tidak bisa ditanam ya. Proses penanaman kembali sebagai upaya pelestarian ini akan bisa berhasil dengan adanya manusia. Yang ketiga, restorasi hutan mangrove. Kalau ini berbeda dengan upaya reboisasi ya. Kalau ini sepenuhnya perannya manusia. Upaya restorasi ini sepenuhnya bergantung pada alam dan kemampuan hutan mangrove untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Hal ini mungkin ada saja terjadi sebab hutan mangrove atau mangrove memang memiliki kemampuan tersebut. Yang keempat, memberikan edukasi penting hutan mangrove kepada masyarakat. Sudah tidak diragukan lagi ya, kalau jika manusia adalah faktor mayoritas penyebab kerusakan itu, hutan mangrove, memberikan edukasi tentang pentingnya hutan mangrove akan membantu dalam upaya melestarikan keberadaan hutan. Dengan edukasi lebih tentang hujan mangrove kepada masyarakat diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat tentang fungsi pentingnya hutan mangrove. Dengan begitu diharapkan masyarakat juga akan ikut partisipasi dan berperan aktif dalam upaya pelestarian ini. Oke, materi cukup di situ saja ya. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, kelas hari ini saya tutup. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya atas penyampaiannya ya. Kalau masih kurang paham bisa lanjut ke WA pribadi Ibu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.